Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Eko di sini. Kita sedang mempelajari tentang seni budaya di sesi pembelajaran daring. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anakku yang berbahagia, di pembelajaran daring ini adalah konsekuensi dari adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, anak-anakku di rumah harus tetap waspada, harus tetap hati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Dan ingat, kalau keluar rumah, anak-anakku yang berbahagia harus memakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, silahkan untuk anak-anakku untuk like, komen, dan subscribe channel Pak Tegas Eko. Oke? Ingat ya, yang like, yang komen, yang subscribe akan dapat tambahan nilai ya dari Bapak. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran di bab 2, yaitu tentang seni patung. Mungkin kalian pernah melihat patung ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sengaja mungkin mengunjungi museum gitu untuk melihat patung, atau hanya sekedar jalan-jalan mungkin di Tung Turunan gitu ya, jalan ke Jalan Baru, kalian di sana bisa lihat patung kuda kosong gitu ya. Dan di Cianjur sendiri ada beberapa patung yang sangat ikonik yang bisa kalian lihat ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian jalan-jalan ada patung, coba di foto patungnya ya. Nah, ini contoh dari sebuah patung yang Bapak ambil dari wikimedia.org. Mungkin ada yang tahu ini patung apa? Iya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Di sini Bapak membuat sebuah definisi diambil dari berbagai sumber bahwa patung itu adalah benda tiruan baik manusia maupun binatang yang teknik pembuatannya dipahat. Seni patung sendiri merupakan karya seni rupa 3 dimensi, artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Mungkin kalian bisa membedakan apa yang disebut dengan 2 dimensi dan apa yang disebut dengan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi contohnya lukisan ya, yang hanya bisa dilihat dari sisi depan saja. Kalau 3 dimensi ya, karya seni tersebut bisa dilihat dari depan, belakang, atas, dan bawah. Oke, kita lanjut. Corak seni patung. Di sini akan ada beberapa pembahasan tentang corak seni patung. Corak yaitu, maksud Bapak corak patung adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Corak patung muncul karena pengaruh budaya dalam masyarakat. Mungkin kalian akan merasa aneh dan merasa berbeda melihat satu patung dengan patung lain di daerah yang berbeda. Contoh misalkan untuk di wilayah Indonesia, patung-patung itu dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Sedangkan kalau kita melihat di Eropa, patung-patung itu dipengaruhi oleh budaya orang-orang Katolik dan juga orang-orang dari Yunani. Kalau kita melihat misalkan ada patung Liberty yang berada di Amerika Serikat, di New York, itu adalah patung yang menggambarkan dewi dari Yunani yang dikirim langsung dibuat sebagai hadiah dari negara Perancis untuk Amerika Serikat. 3 corak seni patung diantaranya yang pertama, ada yang disebut dengan representatif, artinya patung tersebut bercorak nyata. Kemudian ada yang disebut dengan corak deformatif, yaitu patung tersebut mengalami perubahan bentuk. Yang selanjutnya adalah corak abstrak, yaitu patungnya terlihat tidak nyata gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa contoh yang ditampilkan. Ragam karya patung. Kita melihat patung itu ada berbagai ragam, diantaranya ada patung yang mempunyai ragam potret. Artinya perwujudan patung tersebut dari kepala sampai dada
Jadi kalau kamu melihat misalkan di museum-museum ada patung yang hanya dari kepala sampai dada saja. Contoh misalkan ada patungnya dari Patih Gajah Mada atau patung para pahlawan. Itu biasanya dibuat secara potret. Nah, ini juga artinya hampir sama dengan kalau kalian membuat sebuah foto potret untuk misalkan foto yang untuk ijazah atau bagaimana, itu hanya dari kepala sampai dada saja. Kemudian ada patung badan, yaitu patung perwujudan patung yang berupa badan saja, tanpa kepala atau tanpa anggota badan. Mungkin kalau membayangkan ini manusia mungkin agak seram juga ya, ada patung tanpa kepala. Tapi memang ada yang seperti itu. Nah, biasanya patung ini manekin ini biasanya menggunakan corak seperti ini, ragam seperti ini maksud Bapak. Untuk selanjutnya ada patung yang dibuat utuh, yaitu perwujudan karya patung berupa kepala, badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Artinya bahwa patung tersebut diciptakan secara full berdasarkan perwujudan aslinya. Nah, ini kalau kalian misalkan sewaktu-waktu main ke Singapura atau ke negara yang mempunyai museum Madame Tussauds, kalian bisa melihat patung yang terbuat dari lilin yang dibuat berdasarkan skala asli dari sang pemilik patung. Maksud Bapak orang yang menjadi inspirasi pembuatan patung tersebut. Misalkan ada patung Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi tinggi badannya misalkan 170, maka patung tersebut juga akan dibuat sebesar 170 cm persis seperti ukuran badan Pak Jokowi. Dan dibuat full. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya juga. Ini disebut ragam karya patung yang sifatnya utuh. Meskipun dalam agama Islam sendiri, patung yang seperti ini dilarang. Tapi dalam karya seni, hal ini merupakan sebuah karya seni yang memang ada dan diciptakan oleh manusia. Nah, untuk bahan seni patung, mungkin kita nanti harus mencoba-coba membuat seni patung dari berbagai bahan. Mungkin diantaranya akan kita bahas di sini. Di antaranya ada bahan plastis. Ini mohon maaf bukan plastik ya, tapi plastis. Seperti apa plastis itu nanti kita lihat contohnya. Untuk selanjutnya ada yang dari bahan kayu. Mungkin kayu kalian sudah hafal ya. Kemudian kita bisa membuat patung itu dari batu. Kalau kalian main ke arah Bandung, di daerah Cipatat itu banyak pengrajin patung yang membuat patung dari bahan bakunya yaitu batu. Kemudian logam. Logam ini bisa dibuat dari perunggu, dari perak, ataupun dari emas. Gitu. Tapi bukan emas Jawa ya. Ini adalah emas asli yang dibuat patung. Patung-patung ini banyak ditemukan di zaman-zaman kerajaan yang peninggalan-peninggalannya masih tersisa sampai saat ini. Kemudian kita bisa membuat patung dari bahan kimia. Contohnya misalkan dari semen ataupun dari bahan-bahan lainnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Oh, nanti mungkin ya bisa pertanyaannya bisa di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pak Teges Eko. Lanjut ke peralatan seni patung. Nah, peralatan seni patung itu ada banyak macamnya, diantaranya butsir. Seperti apa butsir tersebut? Itu nanti tugas kalian yang harus mencari tahu bentuk butsir itu seperti apa. Kemudian ada meja putar. Mungkin kalian bisa membayangkan ya, meja bentuknya bisa kotak, bisa bulat, yang bisa dibikin berputar-putar. Kalau tadi kalian lihat di halaman depan, Bapak di sana menggambarkan sebuah gambar yang menampilkan patung yang diputar-putar, yang bisa dijadikan guci gitu ya, bentuknya guci. Nah, itu menggunakan meja putar itu. Kemudian pahat, kalian sudah tahu ya yang disebut dengan pahat ya. Kemudian palu, ya ini palu itu bukan ibu kota Sulawesi Tengah, tapi alat untuk membuat patung gitu ya, atau memukul paku gitu. Tapi kadangkala juga ini palu bisa digunakan oleh sitor gitu ya. Kemudian ada juga patung yang dibuat dengan cetakan dan juga dengan stok dan juga dengan catut.
gitu ya. Kemudian ada juga patung yang dibuatnya dengan cara dilas. Kalau kalian pernah melihat proses pembuatan patung, untuk saat ini konstruksinya itu menggunakan las gitu ya, supaya kuat. Kalau kalian main ke arah Haurwangi, ke Desa Ramasari, kalian bisa melihat sebuah patung yang dari patung bentuk kuda yang dibuatnya itu dengan cara dilas. Konstruksinya kemudian dibuat konstruksi badannya dilapisi oleh semen dan alat-alat dan bahan lainnya. Untuk teknik pembuatan sendiri terdiri dari teknik butsir, pahat, teknik cetak, dan teknik susun. Prosedur membuat karya seni patung. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Ini adalah bahan dan alatnya. Kemudian persiapkan gambar kerja, desainnya. Jadi sebelum kalian membuat patung, siapkan dulu desainnya seperti apa. Jangan sampai kalian belum tahu apa yang akan kalian buat nanti. Kemudian untuk proses membentuknya, ini adalah cara membuat patung dengan plastisin ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya ada 9, bisa kalian baca sendiri. Nah, kalau misalkan kalian agak kesulitan karena cepat, kalian bisa mempause video ini. Kemudian penyelesaian akhirnya diantaranya adalah menghaluskan dan juga harus disimpan di tempat yang aman kalau sudah selesai. Takutnya ada. Nah, untuk lebih jelas tentang tata cara membuat patung dari plastisin, silahkan buka link di bawah ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya, kalian silahkan mengamati video berikutnya tentang cara membuat patung dengan bahan dari lilin setelah Bapak selesai mempresentasikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.